baik yang ada di rumah mengikuti melalui live streaming maupun yang ada dalam rumah Tuhan. Ini yang ketiga saya melayani di Pondok Ungu. 2 sebelumnya lewat Zoom, dan hari ini baru saya tahu Pondok Ungu itu di sini. Tadi cari-cari jalan, jumpa juga. Dan ketika saya melayani ulang tahun PKP lagi ya, saya sempat tanya ibu-ibu nih, ada kuenya nggak? Artinya ini adalah hari yang sukacita. Dan sukacita itu lebih dikuatkan dengan pujian ibu-ibu tadi ya. PKP, kuatkanlah dan teguhkan hati. Tuhan pasti sanggup. Persoalannya, nyanyian ini hanya pujian atau keyakinan iman? Keyakinan. Kalau itu menjadi keyakinan iman, tentunya Bapak Ibu, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran, tidak perlu dikuasai oleh kegelisahan ataupun ketakutan yang berlebihan. Ya memang masa pandemi COVID-19 ini membuat ruang gerak kita agak terbatas. Biasanya say hello, cipika, cipiki, sekarang jaga jarak. Dulu orang bilang bersatu kita teguh, sekarang jangan bersatu deh, bahaya. Membuat situasi kehidupan makin sulit. Lihatlah, tidak sedikit orang yang mengeluh dalam masa pandemi ini. Mencari rezeki, nafkah hidup sudah semakin sulit. Malah ada yang dirumahkan. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu. Biasanya dalam usaha kita agak lebih baik. Ini untuk bertahan saja, mempertahankan usaha itu aja sudah sulit. Kita penuh dengan tanda tanya, kapan masa dan waktu ini berakhir? Hati kita menjadi gelisah, hati kita menjadi khawatir, hati kita menjadi ragu, hati kita menjadi takut. Bagaimana masa di depan? Bisakah saya menjalaninya? Bentar lagi anak-anak mau kenaikan kelas, mau masuk sekolah baru. Juni, Juli biasanya biaya ekstra ya bagi keluarga. Karena itu gereja selalu diingatkan kalau Juni, Juli jangan minta duit banyak-banyak. Karena keluarga-keluarga itu butuh. Kecuali yang memang Tuhan berikan berkat yang berkelimpahan. Dan tema kita di hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kita belajar dari pesan Tuhan kepada Yosua. Saya kira Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Yosua. Yehosua. Dia adalah orang yang mengganti Musa. Bahwa setelah Musa meninggal dunia, Yosua ini adalah seorang abdi Musa yang boleh dikatakan semacam asisten. Orang yang selalu dekat dan melayani berbagai hal dalam kebutuhan kepemimpinan Musa. Dan dia adalah orang yang banyak menyaksikan bagaimana kepemimpinan yang Musa jalankan. Kebijakan-kebijakan yang diambil, bahkan pusing 7 keliling yang dirasakan dalam memimpin umat Israel. Dan kini ketika Musa meninggal dunia, maka Tuhan memilih Yosua untuk dapat menggantikan Musa. Yosua dipercayakan Tuhan untuk memimpin umat Israel, memimpin mereka menyeberang sungai Yordan, dan mulai merebut tanah-tanah perjanjian Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada umat Israel.
kepada nenek moyang mereka, bahkan diteguhkan kembali kepada Musa. Tuhan katakan kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Ini adalah panggilan Tuhan kepada Yosua, panggilan yang patut dijawab oleh Yosua dalam sikap ketaatan, panggilan yang harus direspon. Bapak Ibu, Tuhan ketika memanggil dan memilih kita, bersiaplah sekarang, itu berarti membutuhkan respon kita. Apalagi sebentar lagi kita akan pemilihan penatua diaken, Bapak Ibu ya. Bersiaplah sekarang, Tuhan mengatakan. Tentunya ini adalah panggilan. Bukan sekedar panggilan, tetapi juga perintah Tuhan. Dan tentunya panggilan Tuhan ini akan menimbulkan perang dalam batin kita, dalam diri kita. Sama seperti yang dialami oleh Yosua ketika ia dipanggil Tuhan untuk menggantikan Musa. Menurut hemat saya ada begitu banyak gejolak yang berkecambuk di dalam diri Yosua. Rasa takut yang ia miliki, rasa khawatir, ya ia takut tidak dapat memimpin sebaik seperti Musa. Ya mungkin dia takut bahwa ia gagal dalam memimpin. Mungkin dia khawatir bahwa tidak mampu mengatasi orang-orang Israel yang terkenal tegar tengkuk, karena dia mendampingi Musa selama ini, dia tahu model orang-orangnya. Hari ini A, besok B, besok C. Hari ini merasakan kasih sayang Tuhan, besok lupa Tuhan. Dia tahu orang-orang ini. Dan tentu lagi dia, waduh, kok saya? Musa saja kewalahan, apalagi saya. Menurut hemat saya ada begitu banyak berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kebingungan dalam diri Yosua. Karena itu Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkan hati. Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri Yosua. Itu berarti mau menggambarkan kepada kita anak-anaknya, Bapak Ibu, jangan pernah takut sebenarnya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, Tuhan tahu. Bapak Ibu tidak perlu bilang sama Tuhan, Tuhan so tahu. Dia tahu segala kegelisahan kita, ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami, dia tahu. Dan Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tentunya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Allah ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebenarnya boleh kita artikan dengan begini. Jangan takut, tidak usah takut. Jangan tawar hati. Yakinlah dengan sungguh-sungguh. Ini berarti ketika Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan tawar hati, yakinlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau katakan kepada kita, kuasailah hatimu. Kuasai hati ini. Sebab dari hati akan terpancar dalam pikiran kita. Kenapa hati perlu dikuasai? Sebab hati ini sering dianggap, dihinggapi oleh berbagai ketakutan, kecemasan, keraguan, bahkan kadangkala kurang yakinan. Kita tahu Yesus Immanuel, tapi takut juga ya. Nah, heran banyak orang Kristen walaupun dia tahu bahwa Tuhan itu penuh janji, Tuhan beserta hidupnya, tapi dia masih cari juga orang pintar, Bapak Ibu. Dia masih juga cari orang yang bisa menolong dia dengan kegaiban-kegaiban. Waktu saya di Jawa Tengah tugas, wah luar biasa.
hal seperti ini. Lebih laku itu orang pintar daripada pendeta. Walaupun dia sudah percaya Kristus. Bukan berarti pendetanya harus laku, Bapak Ibu. Tapi yang saya mau gambarkan adalah soal keyakinan. Makanya saya tanya tadi, ini merupakan keyakinan iman atau tidak? Kuasailah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jauhkanlah dari kuasa, ketakutan, cemas, ragu. Dan yakinlah pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Ini persoalannya di sini. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka janji itu akan dia tepati. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka. Tuhan sudah berjanji kepada Musa. Dan janji Tuhan ini diteruskan juga kepada Yosua. Bahwa ia akan menyertai Yosua. Kemanapun kakinya menginjak, maka tanah itu akan dia kuasai. Dan begitu luasnya wilayah yang akan dia kuasai, dari padang gurun Gunung Libanon yang sebelah sana sampai kepada sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di seberang matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Betapa luasnya daerah yang akan dikuasai. Yosua tidak perlu takut. Yosua jangan dibawa oleh suasana hati yang dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Yosua harus percaya pada janji Tuhan. Yosua harus percaya pada kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan sekali berjanji, maka ia akan menepati janji itu. Saya kira Bapak Ibu, inilah yang penting dalam hidup kita. Hidup ini dalam menjalaninya ada janji Tuhan. Dan ini juga yang menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari hidup ini, dalam masa pandemi. Biasanya kaum ibu yang paling cepat khawatir ya. Banyak juga ibu yang lebih kuat, suaminya yang lebih khawatir begitu. Tapi biasanya yang cerewet ibu, maaf Bapak ya, ibu-ibu. Karena apa? Hatinya lebih banyak dikuasai oleh rasa, perasaan emosional ya. Sehingga dia lebih banyak mengungkapkan itu dengan kata-kata. Jadi bapak-bapak kita suami kadang-kala lihat istri bukan karena kata-katanya, jangan. Ada maksud di balik kata-kata. Walaupun dia marah-marah, dia sayang, biasanya begitu. Ya betul nggak ibu? Kadang-kala bapak-bapak yang kurang peka, istri cerewet nggak mau pulang ya. Padahal kalau kita lihat ada kekhawatiran yang besar di dalam diri yang patut dijawab. Ada keresahan, ada ketakutan yang perlu segera dikuatkan. Karena itu pertama-tama ingatlah ada janji Tuhan. Kalau kita takut, Bapak Ibu ingat janji Tuhan. Dan Tuhan sekali berjanji akan menepati janji itu. Dan hal yang kedua, kalau kita ingin menikmati janji Tuhan ini, hati-hati melangkah. Yosua dikatakan hati-hati. Jangan sembarangan. Dalam masa pandemi ini, hati-hati melangkah Bapak Ibu. Hati-hatinya bagaimana? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalami firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu. Artinya bergumul dengan Tuhan, cari petunjuk Tuhan. Belajarlah tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Ini akan membawa kehidupan kita itu menikmati
Berarti janji Tuhan yang membebaskan, yang melepaskan, yang memerdekakan. Ketika Tuhan katakan di hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, firman Tuhan mau katakan, mari hiduplah bijaksana di masa-masa pandemi. Atur langkah baik-baik. Jangan salah langkah. Masa pandemi ini jangan lagi hidup tak betul, kata orang Ambon. Hidup yang betul. Jangan bengkok-bengkok. Jangan menyimpang kiri dan kanan. Tuhan tahu walaupun yang lain tidak tahu. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami dan rasakan. Hidup yang betul, yang benar, supaya janji Tuhan itu kita nikmati dalam hidup. Tadi sempat ngomong presbiter, masa pandemi ini biasa politis sedikit. Jadi kita berdoa sajalah supaya jemaat sadar diri. Dia tahu bahwa kolektor ke gereja. Jangan selalu minta berkat sama Tuhan, tapi kikir sama Tuhan. Ya memang tidak ada orang yang bangkrut dalam memberi kepada Tuhan. Ingat ini prinsip Tuhan. Kita diajar memberi oleh Tuhan karena banyak persembahan itu. Supaya kita sadar, uang ini tidak mengatur hidup kita, tidak menentukan hidup kita. Yang mengatur itu Sang Pemberi uang itu. Karena itu apapun kita, sesulit apapun kita seperti janda di Sarfat, memberi untuk Tuhan. Justru di tengah kekurangan kita itulah berkat Tuhan mengalir. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini ya, takut khotbah lama-lama. Kuatkan dan teguhkan hati dalam menjalani hidup bijaksana. Jangan menyimpang kanan kiri supaya hidup ini diberkati. PKB selamat panjang umur.